Bapak Ibu jamaah surat Aisyah, dan insyaallah nanti akan diteruskan dengan sholat tarawih. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatan, terutama kenikmatan iman dan Islam, kenikmatan kesehatan, kenikmatan kesempatan. Insyaallah luar biasa. Mudah-mudahan kita terus istiqomah di jalan Allah dan dimatikan dalam kondisi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita telah melaksanakan ibadah Ramadan hari demi hari. Alhamdulillah sekarang masuk malam ke 23, Masya Allah. Kalau hitungan orang Indonesia ini masuk malam ganjil, ya. Tapi intinya 10 hari terakhir ini paling tidak harus kita maksimalkan, karena ini masuk ke dalam partai final. Alhamdulillah masjid di sini itu masih penuh, Mas ya, baru ini. Tadi malam saya di Karsuli itu tinggal 3 baris, Bapak Ibu. Jadi kalau malam 10 pertama itu biasanya masih banyak toh partai penyisian toh. Nah, 10 hari lagi yang kedua mulai pada gugur. 10 hari yang terakhir itu tinggal 3 baris. Ini alhamdulillah masih banyak. Masya Allah, luar biasa. Semangatnya berarti setiap masjid itu beda-beda. Insya Allah, mudah-mudahan semua akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Ramadan ini sebentar lagi akan berakhir. Tentunya setiap muslim yang telah melakukan ibadah di bulan suci Ramadan ini mengharapkan agar amal ibadahnya selama ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah. Semuanya seperti itu. Tidak ada yang tidak mengharapkan diterima. Dari sholat kita, dari puasa kita, dari tadarus kita, gitu, dari sedekah kita, semuanya. Yang jelas itu kepingin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh Nabi Ibrahim alaihissalam, ini termasuk Khalilur Rahman. Itu kekasihnya Allah. Kasihnya Allah itu ada Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad SAW. Semua ini adalah merupakan kekasih. Yang namanya kekasih itu biasanya diistimewakan. Pasti gitu. Diistimewakan. Tidak mungkin tidak diistimewakan. Itu saja. Nabi Ibrahim ketika disuruh untuk membuat Ka'bah, membangun Ka'bah di Mekah itu, melaksanakan perintah Allah, itu pun khawatir dengan apa yang telah dijalankan, ya, apakah amalnya, apakah tidak. Makanya Nabi Ibrahim berdoa. Di antaranya doa yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim adalah Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Pun hafal saya nggih, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Apapun perbuatan yang mengandung unsur ibadah, kita akhiri dengan doa ini, Bapak Ibu. Minta kepada Allah agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang Khalilur Rahman Nabi Ibrahim alaihissalam aja berdoa seperti itu. Apalagi kita yang imannya sangat lemah dibandingkan oleh para nabi. Para nabi saja berdoa seperti itu, agar amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Lalu apa tanda bahwa amalan kita ini khususnya di bulan Ramadan ini diterima? Ini ulama mengatakan, ada beberapa para ulama mengatakan bahwa in mana
alamati qabulil hasanah al hasanatu ba'da. Sesungguhnya di antara tanda diterimanya kebaikan adalah kebaikan selanjutnya. Artinya kebaikan itu juga akan mencari temannya, yaitu kebaikan. Keburukan juga akan mencari temannya, keburukan. Orang yang sudah berbiasa maksiat itu nantinya juga akan ketemu dengan orang yang biasa maksiat. Tapi orang-orang yang sudah biasa berbuat baik juga akan dimudahkan untuk berbuat baik, beribadah. Oleh sebab itu, ya ini panjenengan semua yang tahu. Kita semua yang tahu. Nanti setelah ibadah puasa ini selesai, bagaimana kondisi kita? Nopo tesih semangat, nopo aras-arasan. Nah ini gitu masalah kita. Di panjenengan semua yang tahu itu. Kira-kira kalau ada adzan berkumandang ini masih semangat seperti bulan puasa, gitu. Nopo tesih aras-arasan. Inilah yang mengukur sebagai bahwa ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya panjenengan sendiri yang tahu. Saya tidak tahu. Ya, itu seperti itu. Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala berkata, ya sama sebenarnya. Inna man amalatul qabuli syahrul Ramadan, ya di sana saya baca namanya, di antara tanda diterimanya amal saleh di bulan Ramadan adalah keadaan seorang muslim setelahnya menjadi lebih baik ya dari sebelumnya, dari sebelum Ramadan maksudnya, karena kebaikan akan mengajak kepada kebaikan dan amal saleh akan mengajak pada amal saleh lain. Ini. Jadi Ramadan ini kan bulan tarbiyah, bulan pendidikan, bulan penggemblengan. Artinya harusnya setelah Ramadan tentunya harus lebih baik. Akhlak kita, adab kita, cara berbicara kita, ya, sudah tidak ada lagi misuh-misuh, tidak ada lagi. Sudah tidak ada marah lagi, karena kita tahu kalau marah, ya tidak akan dimasukkan ke dalam surga. Itu persoalannya kan seperti itu. Semua mengandung konsekuensi, semua mengandung resiko, semua akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya marahimani wa rahimakumullah. Yang terakhir, para sahabat, para salafus saleh, para sahabat dulu ya, kekhawatiran amalannya tidak diterima, ada rasa khawatir, ada rasa khawatir, ya, ada rasa takut ya bahwa amalannya tidak diterima. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat 60, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut, karena mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Rabbnya. Ya, harusnya takut kita apakah amal kita diterima atau tidak. Aisyah radhiyallahu anha bertanya, ahumul ladzi yashrabu hamra wa yasrifun? Ya Rasulullah, apa mereka itu orang-orang yang minum khamr dan orang yang kerjaannya mencuri? Gitu. Kok kenapa mereka takut? Gitu. Rasulullah SAW menjawab, la ya binti sadiqin walakinnahum alladzina yasumu wa yusalluna wa yatasaddaquna wa hum yakhafun alla yuqbala minhum ulaika alladzi yusari'una fil khairat. Tidak wahai Aisyah, mereka adalah orang-orang yang berpuasa, mereka adalah orang-orang yang menegakkan sholat, bersedekah, akan tetapi mereka merasa takut amalannya yang telah dia kerjakan tidak diterima di sisi Allah. Mereka itulah golongan yang senantiasa berlomba-lomba dalam mengerjakan kebaikan. Semakin kita beribadah, semakin iman kita semakin tebal, semakin banyak, semakin takut pada Allah. Apakah amal kita ada rasa-rasa mungkin tercampuri, ternodai oleh rasa syirik, oleh rasa riya dan sebagainya? Apakah semua ikhlas karena Allah? Ada rasa takut ini.
Inilah orang para terutama. Oleh sebab itu, semoga Allah selalu menerima ibadah kita. Tentunya kita memohon kepada Allah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Doa ini setiap pagi dibaca. Ya, setelah fajar, setelah sholat subuh, di antaranya adalah, ya Allah, sungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, warispan thayyiban, rizki yang baik, wa amalan mutaqabbalan, dan amalku diterima olehmu ya Allah. Seperti itu. Tetap harus kita minta kepada Allah agar amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat, ya, menjadikan kita lebih istiqomah di jalan Allah, menjadikan kita lebih khusyuk, membersihkan niat kita, ikhlas karena Allah Ta'ala. Barakallahu fikum wa a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.